Oke, kita mulai podcastnya bersama gue Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Mari kita berdoa. Tuhan, beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dear Mikiku yang cantik dan yang kusayang, selamat malam. God has a purpose for your pain, a reason for our struggle, and a reward for our faithfulness. Trust Him and don't give up. Bicara soal hubungan intim. Sorry jika jadi sensitif, jijik, atau terkesan jorok, ilfil, polos. Anyway, terlepas dari itu semua, hal ini memang perlu diketahui. Soalnya kenapa? Karena dulu aku pernah bekas jadi mantan anak asrama yang tidak pernah terfikir sedikit pun tentang hubungan intim. Ya, jadi lambat laun akhirnya aku belajar. Jadi ambil disclaimer on dulu, ambil omonganku ini dalam kerangka pengetahuan ya, gitu. Terlepas dari kamu ngerasa geli, pengen ketawa, silakan aja, boleh bebas ya. Aku share apa adanya, kamu boleh ketawa, boleh sedih, boleh bebas nanggepin ceritaku. Nah, jadi aku flashback dulu. Dulu aku pernah belajar tentang hukum perkawinan Katolik, jadi ada mata kuliah gitu. Dan kita ngomongin di situ soal kanonik, soal hukum kanonik, terus kemudian soal laki-laki dan pria, hubungan laki-laki dan pria, itu dipelajari gitu. Jadi idenya gini dulu. Kerangkanya gini, dalam perkawinan Katolik dikenal istilah namanya ratum et consumatum yang pernah aku bilang. Jadi itu adalah frase dalam bahasa Latin yang artinya dijamin dan diselesaikan. Frase ini sering digunakan waktu itu keluar dalam ujian juga. Jadi harus ada kata ratum et consumatum. Jadi frase ini dipakai dalam konteks pernikahan Katolik sebagai tanda bahwa perkawinanmu telah sah dan tidak dapat dibatalkan secara hukum gerejawi. Dalam konteks ini biasanya ratum et consumatum menunjukkan bahwa perkawinan telah disahkan dengan janji bersama ratum telah disahkan ratum dengan janji bersama di hadapan Tuhan dan orang-orang saksi, serta dilengkapi dengan namanya hubungan seksual, yaitu konsumatum antara pasangan suami istri. Jadi gampangnya tuh habis ijab kabul atau gitu ya, terus kemudian habis itu malamnya ada malam pengantin, disebutannya gitu biasanya. Terus kemudian malam pecah telur atau istilah selengan-selengan gitu. Ada juga kalau misalnya habis di gereja terus kemudian habis menikah terus malamnya terus ada perayaan gitu kan, terus kemudian malamnya ada malam pengantin, sebutannya gitu ya. Kalau di Cina, budaya di Cina kalau nggak salah sampai dipelototin ya, mereka hubungan seksual tuh sambil dipelototin, dipastiin gitu bahwa mereka hubungan seksual gitu, ngeri banget. Kalau ya konteksnya di Cina kalau nggak salah ya, saya inget aku yang aku tahu ya. Semoga kayaknya itu bukan di Korea deh, kayaknya itu di Cina. Nah jadi dalam konteks lain, frase tadi, ratum et consumatum, itu digunakan untuk menandakan bahwa suatu kontrak atau kesepakatan taken telah selesai dan dipenuhi dengan lengkap dan tidak dapat dibatalkan lagi. Nah, beberapa istilah penting yang kadang-kadang waktu aku pelajarin dulu ya, misalnya agak ini fun fact aja sih, agak ngilu-ngilu gitu kalau dengar pas mereka dosen yang ngajar ke kita supaya kita mengerti gitu. Dalam hubungan badan, pria itu akan mengalami 3 fase. Waktu itu aku masih ingat banget dia ngomong kayak gitu. Dalam hubungan badan, pria itu akan mengalami 3 fase. 1, fase ereksi. 2, penetrasi. 3, ejakulasi. Jadi, ereksi itu mengerasnya alat kelamin pria. Terus kemudian penetrasi adalah bergeraknya sel sperma ya di alat kelamin. 3, ejakulasi adalah sperma itu keluar di rahim perempuan gitu. Jadi fase pria itu dalam hubungan badan, pria harus mengalami 3 fase itu.
ereksi, penetrasi, dan ejakulasi. Nah, rata-rata nih, hal ini perlu diketahui juga. Rata-rata prosesnya itu biasanya berlangsungnya, kalau mau cepet aja, rata-rata juga berlangsungnya 3-5 menit gitu. Hal yang nature yang terjadi juga pada binatang juga, pada manusia juga. Rata-rata sebenarnya tuh dibutuhin prosesnya tuh 3-5 menit. Makanya, mohon maaf ya, mohon maaf. Makanya kadang-kadang ada kasus-kasus pemerkosaan kenapa cepet dan kasusnya itu pemerkosaan itu prosesnya cepet dan tahu-tahu bisa hamil ya karena memang ya prosesnya memang cepet gitu ya, itu nggak membutuhkan waktu lama ya. Jadi itu ada si perempuannya siap, cowoknya juga udah siap gitu kan. Kita lihat ya kasus-kasus pemerkosaan, makanya selalu hati-hati nih buat kita juga. Hati-hati, kita bisa jaga diri aja sih gitu. Nah, maka karena prosesnya cepat 3-5 menit dalam hubungan badan suami istri gitu ya, sebenarnya kan nggak mungkin dong pengennya cepat gitu aja selesai gitu. Nah, agar memperlambat proses ejakulasi tadi, sebaiknya pasangan itu mencari cara atau mempelajari cara variasi-variasi yang cocok bagi pasangan agar tidak cepat selesai. Karena kalau cepat selesai itu bisa menimbulkan emosi biasanya sih kepada perempuannya biasanya gitu. Ya. Oke. Aku kasih contoh kasus. Aku share ke kamu karena kamu orang yang dekat buat aku gitu. Dan semoga kalau aku cerita ini kamu tidak berubah sikap apapun ke aku gitu. Ya. Jadi di masa lalu papa mamaku itu punya masa lalu yang kurang bagus sebenarnya. Mamaku itu 2 tahun lebih tua daripada papaku, dan pendeknya mama lebih tinggi daripada papa gitu. Nah, mamaku itu sebenarnya orang Jawa yang polos, dan dari waktu kecil itu memang masuk Katolik karena takut ada poligami gitu. Dia waktu di SMA dia memilih untuk nggak masuk ke Islam lagi karena takut terhadap poligami, takut diduakan, dan dia berharap punya pasangan seumur hidup gitu. Dan gak demen sebenarnya, karena saking polosnya gak demen tuh sebenarnya yang berbau dengan porno-porno gitu. Gak obsesif juga. Terus kemudian hal ini ternyata berkebalikan dengan ayah yang ternyata papaku itu libidonya tuh tinggi banget gitu. Punya keinginan hasrat yang luar biasa, cuman kita gak pernah tahu bagaimana papaku tuh kalau ngelampiasin di luar sana gitu, nggak tahu ya. Yang pastinya aku dengar kayak misalnya papa pernah ngajak suatu kali nih, pernah nih ya, waktu ini nggak sengaja sebenarnya aku terbangun karena papa mama kayaknya lagi ribut di dalam kamar. Jadi papaku tuh mau ngajak mamaku hubungan seksual dengan beberapa gaya, tapi mamaku tuh nggak suka. Jadi mamaku marah gitu. Aku marah mungkin karena udah terlanjur kesal atau gimana, tapi ya papaku ya nggak bisa maksain juga kan gitu kan ya. Kejadian seperti ini kita nggak pernah tahu ya di luar tuh papa kayak gimana gitu. Tapi ya pada saat itu aku mendengar di dalam kamar seperti itu, ya aku nggak bisa berkiti-kiti, masih kecil juga, bingung aja gitu kan. Baru ngerti ketika dewasa, baru paham gitu, baru pola pikirku baru ngerti. Oh oke. So belajar memahami pasangan apalagi soal urusan ranjang bukan soal sepele ya. Setiap pasangan tuh punya problemnya masing-masing ya. Ada yang nggak bisa, ada yang banyak deh. Nggak tahu kenapa orang-orang di sekitarku tuh punya masalah perceraian dan segala macem gitu, dan rata-rata soal pasangan gitu ya. Jadi masalahnya tuh kompleks banget. Pasangan tuh masalahnya kompleks banget. Masalah soal uang, masalah soal hidup, masalah soal ranjang, jadi kompleks banget, jadi campur aduk. Apalagi kalau kayak kamu yang udah lama mikir di satu rumah dengan pasangan, pasti juga
aku yakin udah banyak waktu yang dilewatin untuk bisa saling memahami gitu kan. Atau mungkin juga karena terlalu lama jadi ngerasa bosan gitu. Ada titik-titik bosan ya. Sekali lagi ada titik-titik bosan gitu. Karena oke. Anyway, dirimu bilang bahwa kamu gak terlalu suka dengan hal yang berhubungan intim atau yang berbau jorok kayak gitu ya. Aku sempat berpikir loh, berhubungan badan dengan pasangan itu sebenarnya enak. Cuman kenapa kamu takut gitu? Jangan-jangan kamu punya rasa trauma yang membuatmu jadi kurang pede gitu. Ya, so aku share beberapa pengalaman pribadi amatiranku waktu di awal nikah yang orangnya ini udah biasa hidup di asrama, nggak pernah kepikiran bahwa akan ada hubungan seksual dan segala macem ya gitu. Nah, dulu di awal-awal tuh pasangan sering banget minta di malam tuh minta hubungan gitu, sepulang kerja. Tapi kan kadang-kadang tuntutan kerja membuat kita lelah ya. Aku sering naik motor jauh dan segala macam, jadi banyak pikiran kerjaan, lagi fokus di kerjaan, tapi juga kadang-kadang pasangan minta gitu. Nah, lagi-lagi karena amatiran, jadinya aku nggak paham dong, ya kan? Jadi nggak paham. Ya, jadi penuhin aja, mainnya jadi cepet, pakai gaya misionaris, lakinya di atas, wanitanya di bawah, paling tahan cuma 5 menit. Habis itu setelah hubungan tiba-tiba istri marah, terus ngomongnya nyindir kita lagi emosi, lagi keluar gitu kan, lagi hubungan badan terus nyindir kita, cuman gitu doang. Terus habis itu gue ditinggal tidur lagi, ikan karena capek, dia minta karena capek. Nggak mau cari ribut dong, habis hubungan seksual mau cari ribut, ya kan? Nah, dia marah banget juga, sambil ngerendangin aku gitu. Aduh, apa gue salah pilih pasangan hidup ya, bisa kayak begini. Tapi, gue masih, waktu itu aku belum ngerti lah. Gak paham gitu. Kadang-kadang pengen ini aja, kalau aku butuhnya cuman pengen dipahamin aja udah gitu. Nggak usah tapi ternyata cewek lebih sensitif. Nah, kedua, kebiasaan pelor. Salah besar nih. Jadi karena nggak ngerti, kupikir kalau setelah hubungan badan itu kan enak ya gitu kan. Nah, aku tuh kadang-kadang habis tuh pengen cepat lanjut tidur gitu, tapi ternyata hal itu berbeda banget dengan keinginan pasangan kita yang inginnya tuh diajak ngomong, dipeluk, dicium, dan lain-lain. Karena cewek make rasa, cowok make logika gitu. Jadi kalau logikanya dia hubungan seks, setelah selesai, ya dia capek, dia harus istirahat. Kalau cewek itu main rasa, dia butuh diajak ngomong, dipeluk, dicium. Kadang-kadang kalau misalnya aku nggak ngerti, terus kemudian ceweknya, pasangan itu maksa gitu, supaya ngobrol, supaya gitu. Tapi kadang-kadang kita juga jadi ngantuk. Ya, aku juga ngerasain demikian juga sih, pasti deh. Nah, apalagi kalau pengalamanmu, Miki, jauh lebih banyak karena kamu lebih banyak di rumah. Aku nggak tahu berapa kali kamu hubungan badan dengan pasanganmu kan gitu. Lebih banyak gitu, bahkan before married kan. Tapi jangan-jangan mungkin ada masalah tentang trauma kamu, masa lalu kamu yang belum sembuh. Itu harus didoain, harus kamu didoakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang kurang oke, yang membuat kamu jadi takut untuk berserah dan gak demen, dan menganggap hubungan badan itu adalah hal yang kotor. Jadi susah memang kalau itu. Jadi pengalaman itu harus didoakan. Terus kemudian, ini podcastnya panjang banget nih. Karena seru ini bagian ini, aku suka banget karena diskusinya banyak banget. Nah, berikutnya pahami libido kita masing-masing gitu. Aku pikir libido tuh nggak pengaruh, ternyata libido itu ngaruh ya. Kapan kita harus memeriksa diri, kapan hasrat itu kita keluar, hasrat kita tuh keluar kapan, saat apa gitu, saat ngelihat apa. Lambat laun kita akan mempelajari diri kita sendiri. Dan waktu itu ya, kalau aku boleh jujur ke kamu gitu,
aku terbuka, tapi semoga kamu nggak berubah sikapmu terhadapku gitu. Ada titik tertentu akhirnya aku bingung kan dengan keluh kesah yang terjadi sama aku. Terus akhirnya aku datanglah ke orang pintar. Sebenarnya bukan orang pintar, dia itu ahli benerin saraf. Jadi saraf kakiku dibenerin sampai dekat alat kelamin dibenerin semua tadi. Dan ternyata cukup lama aku tuh masuk angin gara-gara mungkin dulu sebelum menikah, maksudnya kerja keras banget, jadi angin, jadi aliran sarafnya tuh kurang oke banget, dan aku dibetulin beberapa kali, sarafnya dibetulin sehingga supaya si bapak ini yang benerin aku tuh bilang supaya aliran darahnya tuh jos gitu. Maka ternyata sakit banget, emang sakit banget. Masih percaya nggak percaya, tapi memang dibetulin ya, darah ngalir terus gitu. Nah semenjak itu aku baru mengerti gitu, akhirnya hasrat libidoku baru muncul setelah diperbaiki itu dengan lebih baik ya, lebih teratur, nggak lebih jos, lebih tahan lama gitu kan. Dan biasanya tuh aku mengerti, akhirnya baru mengerti setelah sekian lama, hasrat libidoku tuh always cenderung bukan muncul di malam hari, tetapi libidoku tuh muncul di pukul 3-5 pagi. Masih inget kan yang aku cerita tentang si mbak yang sharing ke aku bahwa suaminya itu punya hasratnya itu pukul 3 pagi, sering nafsu pukul 3 pagi, tapi nggak demen banget dia kalau pakai kondom. Dia nggak demen pakai kondom, jadi tapi kalau nggak pakai kondom, apalagi usianya juga udah berumur, itu bikin takut kan. Jadi usulku memang sebenarnya waktu aku sama tetap harus pakai kondom supaya aman gitu, karena hasrat libido itu ya bahaya kan, kasihan pasangan kalau pasangannya udah tua gitu usianya, takut ada apa-apa juga ya, nanti bahaya. Maka biasanya kalau aku biasanya supaya nggak cepet selesai gitu, nggak cepet selesai permainannya, biasanya kalau ada foreplay, ada foreplay, afterplay gitu ya, terus kemudian supaya nggak cepet-cepet selesai, supaya aku juga nggak cepet supaya nggak cepet ejakulasi, maka harus aku punya strategi, karena aku bahaya soalnya kalau udah cepet ejakulasi nanti ceweknya juga belum orgasme, sayang kan, susah kan gitu. Jadi kita harus puasin dia dulu, pasangan harus dipuasin dulu supaya orgasme dulu gitu. Jadi kalau berarti kamu harus minta dipuasin dulu orgasmenya. Nah itu harus ada caranya gitu. Kalau aku biasanya muasin dulu pasangan dulu di daerah G-spotnya. Cari aja di internet apa itu G-spot. Nah, itu ada di dalam kelamin wanita, ada G-spotnya. Jadi nggak ujuk-ujuk aku tuh langsung pengen langsung selesai nafsuku gitu, enggak. Tapi dipuasin dulu perempuannya. Terus kemudian kedua, biasanya pasangan kita aku suruh biasanya naik dulu di atasku gitu. Jadi supaya dia orgasme duluan gitu. Nah, orgasme. Karena kalau aku yang play duluan, orgasmenya nanti selesai, akhirnya capek dan dia jadi berantem lagi gitu. Jadi biarin kita bantu kita bantu pasangan, harapannya pasangan membantu kamu supaya mencapai orgasme itu gitu. Karena pada saat orgasme biasanya payudara perempuan itu kencang, dan itu alamiah banget. Waktu itu aku juga pelajarin kayak gitu. Nah barulah kalau dia udah puas biasanya gitu, nah baru aku nyusul biar aku aja yang terakhir yang ngalamin orgasme. Kadang-kadang juga aku nggak ngalamin orgasme gitu. Kenapa? Yang penting buatku adalah perempuannya dulu gitu. Jadi aku lebih mengalah gitu. Tapi sih biasanya kalau perempuannya udah orgasme, akunya juga ikut orgasme biasanya gitu. Jadi orgasme itu adalah tingkat tertinggi kepuasan lah. Apa ya orgasme? Istilahnya apa sih ya? Takut salah ngomong sih sebenarnya. Kamu cari aja tuh arti orgasme ya. Sebentar, kamu di internet tuh. Sebentar aku sambil buka. Ini karena sifatnya biologis banget. Tegangan intens. Nah, orgasme itu adalah
kondisi saat seseorang mencapai kenikmatan puncak seksual atau perasaan kuat atas kenikmatan fisik dan sensasi gitu. Atau juga tegangan intens pada tubuh diikuti dengan pelepasan energi yang menghasilkan sensasi pada area tubuh. Nah, itu dia. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang aku mikir gitu, oh pantas ya kalau film-film terkait dengan misalnya ada gigolo gitu. Jangan-jangan gigolo memang tujuannya memang untuk melampiaskan, mengeluarkan libidonya, orgasmenya wanita gitu ya, wanita. Tapi yang bikin beda adalah kalau dengan pasangan itu memuaskan hasrat, jadi dan ada cinta di situ. Kalau gigolo kan nggak perlu ada cinta dan nggak perlu ada baper gitu. Jadi setiap orang tuh libidonya berbeda-beda ya bun ya, nggak pernah sama. Jadi kenali baik-baik. Libido laki-laki itu biasanya, fun fact aja nih, libido laki-laki biasanya bangkit kalau lagi mandi bareng, bobo bareng gitu, atau berdua doang gitu. Jadi semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ini agak soal berbau hubungan relasi. Iya. Jangan ragu kalau mau tanya agar tidak ada ketakutan dalam diri. Selamat malam.